Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala fa idza da'auta musliman yusalli, maka apabila engkau mengajak seorang muslim yang sholat, wa yu'addi faraidallahi, dan menunaikan segala yang dipardukan oleh Allah, wa yajtanibu maharimahu, dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, wa yanshuru da'watahu, dan menyebarkan dakwahnya, wa yushidu masajidahu, dan membangun masjid-masjidnya, wa yuqimu ma'ahidahu, dan mendirikan pondok-pondok pesantrennya, ila amrin tarahu haqqan, sampai kepada satu perkara yang engkau pandang itu adalah yang benar, wa yarahu huwa ala khilafika, sedangkan dia memandangnya adalah yang sebaliknya, warra'yu fihi bainal ulama'i mukhtalafun, dan pandangan padanya di antara ulama itu diperselisihkan, qadiman, dari sejak dahulu kala, iqraran wa ingkaran, disepakati ataupun diingkari, falam yutawi'ka bi ra'yika, kemudian dia tidak mau mengikuti pandanganmu, paramaitahu bil kufri, lalu engkau menuduhnya dengan kekafiran, limujarradi mukhalafatihi li ra'yika, hanya karena berbeda pandangan dengan pandanganmu, faqad qarafta 'azimata nukara'a, maka sesungguhnya engkau telah berbuat lalim dengan kesalahan yang begitu fatal, wa ataita amran iddan nahaka anhullah, dan engkau telah melakukan satu perkara yang menyakitkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa da'aka ilal akhdhi fihi bil hikmati wal husna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau untuk melaksanakan hal itu dengan cara yang bijaksana dan cara yang baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala menjelaskan, kalau seandainya ada seseorang yang berdakwah, mengajak seorang muslim yang hari-harinya sudah melaksanakan sholat, kemudian dia juga sudah menunaikan segala yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menyebarkan dakwah, membangun masjid-masjid, mendirikan pondok-pondok pesantren, sampai kepada satu perkara yang dia lihat, orang yang berdakwah tersebut melihat perkara itu, itulah yang benar, tetapi orang yang didakwahi memandangnya yang sebaliknya, sedangkan pandangan di antara ulama berkaitan masalah itu sudah diperselisihkan, sudah diperdebatkan sejak dahulu kala. Ada yang menyepakatinya, ada juga yang mengingkarinya, sehingga orang yang didakwahi itu tidak mau mengikuti pandangan orang tersebut, lalu dia melontarkan, menuduh orang yang dia dakwahi itu dengan tuduhan kekafiran, hanya karena berbeda pandangan. Maka sungguh orang itu telah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Dia melakukan satu perkara yang menyakitkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh dia untuk berdakwah, mengajak manusia dengan cara yang bijaksana dan dengan cara yang baik.
Qala al-allamatu al-imamu as-sayyidu Ahmadu masyhurun al-Haddad. Telah berkata al-allamah al-imam as-sayyid Ahmad masyhur al-Haddad, wa qadin aqadal ijma'u ala man'i takfiri ahadin min ahlil qiblati. Sungguh telah ada ijma', kesepakatan ulama atas pelarangan untuk mengkafirkan seseorang daripada ahlul qiblat, illa bima fihi, kecuali dengan sesuatu yang di dalamnya nafyus sani'il qadiri jalla wa'ala, dia menafikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, au syirkun jaliyun la yuhtamalut ta'wilu, atau melakukan kesyirikan yang jelas yang tidak perlu ditakwil, au ingkarun nubuwati, atau dia mengingkari kenabian, au ingkaru ma'ulima minad dini bid darurati, atau dia mengingkari sesuatu yang telah diketahui daripada agama dengan daruri, au ingkaru mutawatirin, atau mengingkari sesuatu yang telah sampai secara mutawatir, au mujma'in alaihi daruratan minad dini, atau yang telah disepakati atasnya daruratan minad dini, yang diketahui secara daruri daripada agama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ulama yang bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad masyhur Al-Haddad, beliau menyebutkan bahwa telah ada ijma' ulama, telah ada kesepakatan di antara ulama bahwa tidak bolehnya serampangan menuduh kekafiran kepada seseorang daripada ahlul qiblah, menuduh kafir kepada seorang muslim, illa bima fihi nafyus sani'il qadiri jalla wa'ala, kecuali kalau seandainya ini orang termasuk orang yang menafikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempercayai adanya Allah subhanahu wa ta'ala, atau melakukan kesyirikan yang nyata yang tidak perlu lagi untuk ditakwil, atau dia mengingkari kenabian, mengingkari kerasulan, atau dia mengingkari sesuatu yang telah diketahui daripada agama secara daruri. Maksudnya ini perkara semua orang sudah tahu, bahkan orang kafir pun juga sudah tahu perkara ini. Semisal apa contohnya? Semisal di dalam agama Islam setiap muslim diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah diketahui di dalam agama secara daruri. Siapapun tahu bahwasanya setiap seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan orang non-muslim pun juga sudah tahu di antara kewajiban seorang muslim adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ketika dia mengingkari sesuatu yang telah diketahui dari agama secara daruri, maka tidak mengapa kita tuduh dia dengan kekufuran. Au ingkaru mutawatirin, atau dia mengingkari segala hal yang telah sampai secara mutawatir. Au mujma'in alaihi daruratan minad dini, atau perkara yang telah disepakati secara daruri di dalam agama. Maka apabila dia melakukan salah satu daripada hal yang demikian itu, maka tidak mengapa kita melontarkan kalimat kufur, menuduh kafir kepada orang tersebut.
wal ma'lumu minad dini daruratan, dan perkara yang diketahui daripada agama secara daruri, kat tauhidi, seperti mengesahkan Allah, wan nubuwati, dan kenabian, wa khatmir risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akhir daripada kerasulan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ba'si fil yaumil akhiri, dan hari kebangkitan, wal hisabi wal jazai, dan adanya hisab serta balasan atas amal perbuatan selama di dunia, wal jannati wan nari, dan adanya surga dan neraka, yakfuru jahiduhu, maka akan kafir orang yang menentang keberadaannya, wala yu'daru ahadun minal muslimina bil jahli bihi, dan tidak dimaafkan, tidak dianggap udzur salah seorang daripada kaum muslimin dengan kebodohannya, illa man kana hadisu ahadin bil islami, kecuali bagi orang yang baru saja memeluk agama Islam, fa innahu yu'daru ila ayyata'allamahu, maka sesungguhnya dia dianggap udzur sampai dia mempelajarinya, tsumma la yu'daru ba'dahu, kemudian dia tidak dianggap udzur setelahnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan di antara perkara yang al-ma'lum minad dini darurah, perkara yang diketahui daripada agama secara daruri, di antaranya adalah mengesahkan Allah, adanya kenabian, kemudian kerasulan yang diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu adanya hari kebangkitan, adanya hisab dan hari pembalasan, begitu juga adanya surga dan neraka. Maka siapa saja yang menentang, yang mengingkari keberadaan ini semua, maka dia dihukumi kafir. Kemudian tidak dianggap udzur ketika seseorang daripada kaum muslimin yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Karena ini termasuk perkara yang telah diketahui daripada agama secara daruri, sehingga dengan kejahilannya itu tidak dimaafkan, karena dia juga diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Kecuali kalau seandainya dia adalah orang yang baru saja memeluk agama Islam, maka dia dianggap udzur sampai dia mempelajarinya. Kemudian setelah itu dia tidak dianggap udzur lagi. Wallahu a'lam bishawab.